Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Hadisti dari kelas PAI 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan tentang bentuk-bentuk pendidikan dan munculnya teori pendidikan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan. Bentuk-bentuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan berstatus negeri dan berstatus swasta. Pendidikan formal ini terstruktur, jelas yang mengelolanya, memiliki sistem yang jelas, dan diakui sehingga setiap menyelesaikan satuan pendidikan, peserta didik bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai, serta dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Munculnya teori pendidikan di Indonesia. Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan teori pendidikan, suatu kurikulum dan rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada teori pendidikan. Yang pertama yaitu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Dalam praktiknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas dari pendidik. Yang kedua yaitu teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi tertentu. Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan untuk memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Yang ketiga yaitu teknologi pendidikan. Dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang khusus. Isi pendidikan berupa objek dan keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahkan dan pola-pola kegiatan secara efisien. Yang keempat yaitu teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lain. Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadap para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang diajarkan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, agar peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, kepribadian, serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri dan bangsa dan orang yang di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Di antaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Yang keempat, pendidikan profesi. Yang kelima, pendidikan vokasi. Yang keenam, pendidikan agama. Yang ketujuh, pendidikan khusus. Nah, untuk selanjutnya yaitu masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur pendidikan kurang merata. Yang kedua, kurangnya kualitas dan kuantitas guru. Yang ketiga, lingkungan dan pendidikan di luar sekolah kurang mendukung. Yang keempat, manajemen dan visi pendidikan yang berubah-ubah. Yang kelima, pendidikan dan dunia kerja kurang selaras. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan. Berikut ini adalah beberapa manfaat pendidikan secara umum. Yang pertama, mengetahui suatu ilmu. Yang kedua, belajar mengajar mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan diri dan lingkungan. Yang kelima, belajar bekerja sama. Yang keenam, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketujuh, mendapatkan gelar untuk karir. Yang kedelapan, belajar tentang sebab akibat. Yang kesembilan, membentuk karakter yang bermartabat dan berbudi pekerti yang luhur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini tentang materi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.